Ibu satu goa, tempat indah banyak pariwisatanya. Oh ya teman, ayo kita mengenalnya. Dengan kita rajin-rajin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan Juri yang saya hormati, hadirin dan teman-teman peserta lomba yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Diva Zahra Arianti atau biasanya dipanggil Diva. Saya bersekolah di SDN 3 Gondang, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Saat ini saya sudah duduk di kelas 4 loh. Oh iya, bagaimana kabar teman-teman semua? Baik kan? Baik. Alhamdulillah. Oh iya teman-teman, pada kesempatan hari ini Diva akan menyajikan sebuah cerita dengan judul Asal Usul Nama Pacitan yang diangkat dari buku Cerita Rakyat dari Pacitan yang ditulis oleh Edi Santoso dan Toyib tahun 2004 dengan jumlah halaman 59 dan diterbitkan oleh PT Grasindo Jakarta. Teman-teman, sudah tahu belum cerita asal usul nama Pacitan? Oke, dengarkan cerita Diva ya. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya menghindar mundur karena merasa terdesak ketika melakukan perang gerilya melawan Belanda. Mereka menuju arah timur, menyusuri pantai laut selatan dan memasuki hutan belantara. Menuruni jurang, menaiki tebing dan pegunungan. Akhirnya sampailah mereka di bukit Gunung Puger dan mereka beristirahat. Pengikut Pangeran Mangkubumi tinggal 12 orang. Salah satunya bernama Setro Ketipo yang bertugas merawat kuda. Semua merasa lelah ketika melakukan perjalanan. Dengan memberanikan dirinya, Setro Ketipo menghadap ke Pangeran Mangkubumi. "Ada apa kau menghadapku, Setro?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Maafkan hamba, Pangeran. Hamba mohon izin untuk mencari sesuatu yang dapat menghilangkan haus dan lapar Pangeran dan teman-teman," jawab Setro Ketipo. "Apa kamu tidak lelah, Setro?" "Tentu hamba lelah, Pangeran. Namun hamba masih memiliki sedikit kekuatan untuk menolong Pangeran dan teman-teman. Itu pun jika Pangeran mengizinkan." "Tentu saja aku mengizinkanmu, Setro. Aku sendiri sangat berterima kasih atas pertolonganmu saat ini. Jasa-jasamu tak akan kulupakan, Setro." Setro Ketipo berjalan menyusuri perbukitan tandus, mencari buah-buahan yang dapat dimakan dan sumber air lainnya yang dapat menghilangkan dahaga. Setro Ketipo menemukan banyak pohon buah-buahan di tempat itu. Beberapa buah sudah ia dapat di tempat itu. Salah satunya adalah buah pace yang bentuknya jelek dan baunya pun menyengat. Saat perjalanan kembali, Setro Ketipo merasa haus dan lapar.
Aku haus dan lapar sekali. Tapi bagaimana dengan pangeran dan teman-teman jika aku memakan buah-buahan ini? Setro Ketipo mengambil buah pace, diperas airnya untuk diminum dan memakan daging buahnya. Setelah kenyang, Setro Ketipo langsung memberikan buah-buahan itu kepada Pangeran Mangkubumi. "Mengapa kamu tidak ikut makan apa yang kamu dapat, Setro?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Hamba sudah makan pasti sedikit di hutan, Pangeran," jawab Setro Ketipo. Pangeran Mangkubumi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari-hari selanjutnya, Pangeran Mangkubumi dan semua pengikutnya belum merasa tubuhnya sehat dan kuat kembali. Berbeda dengan Setro Ketipo yang semakin hari semakin kuat dan sehat. Pangeran Mangkubumi sampai heran melihatnya. Sampailah suatu hari, Pangeran Mangkubumi memanggil Setro Ketipo. "Ada apa Pangeran Mangkubumi memanggilku? Apakah aku berbuat kesalahan?" tanya Setro Ketipo dalam hatinya. "Hamba menghadap Pangeran." "Kamu kelihatan agak ketakutan, Setro. Tenanglah, aku tidak akan menghukummu. Aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu setiap hari. Dan aku ingin bertanya, Setro, mengapa kamu semakin hari semakin kuat dan sehat saja, padahal aku dan teman-teman belum merasa kekuatannya pulih kembali?" "Ampunilah hamba, Pangeran. Selama ini hamba memakan dan meminum perasan air buah pace. Mungkin karena itulah kekuatan hamba pulih kembali." "Benarkah? Jadi selama ini kamu memakan dan meminum perasan air buah pace yang bergelantungan di pohon itu?" tanya Pangeran Mangkubumi sambil menunjuk pohon buah pace. "Benar, Pangeran. Hamba tak berani menyuguhkan buah itu kepada Pangeran. Hamba takut Pangeran tak menyukainya." "Tak apa, Setro. Aku memang berpikiran bahwa buah pace itu tak enak untuk dimakan. Namun kini kekuatanmu pulih kembali karena makan dan meminum perasan air buah pace itu. Aku ingin sekali mencobanya, Setro." "Baiklah, Pangeran. Hamba akan menyediakannya untuk Pangeran." Setro Ketipo bergegas pergi. Diambilnya beberapa buah pace, diperas airnya dan dibuang kulit buahnya. Air perasan buah pace itu ditampung di dalam tempurung kelapa. Setro Ketipo langsung memberikan buah itu kepada Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkubumi meminumnya. Pangeran Mangkubumi merasakan tubuhnya sehat dan pulih kembali. Perlahan-lahan keletihannya mulai berkurang. Pangeran Mangkubumi menyuruh semua pengikutnya memakan dan meminum perasan air buah pace. Mula-mula mereka heran akan perintah Pangeran Mangkubumi, namun mereka tetap mematuhinya. Setelah memakan dan meminum perasan air buah pace itu, kini tubuh mereka kuat dan sehat kembali. "Ketahuilah bahwa kita semua selamat karena jasa Setro Ketipo. Untuk itu kalian semua menjadi saksi jika perjuangan
Pacitan menjadi Kabupaten Pacitan. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita asal-usul nama Pacitan? Kawan-kawan, hendaklah kita jangan mementingkan diri kita sendiri, melainkan kita hidup di dunia ini harus saling tolong-menolong dan bermanfaat bagi orang lain. Demikian cerita dari Diva Zahra Ariyanti. Bila ada salah kata atau ucapan, Diva mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi